Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan belajar dari bagian dari membuat media pembelajaran ya. Dan kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu dua aplikasi wajib yang harus kita pasang di dalam taskbar laptop kita. Dua aplikasi itu, yang pertama adalah sniping tool. Nah, sniping tool itu seperti apa bentuknya? Kalian teman-teman silahkan langsung buka di dalam start dari PC kita atau laptop kita, kemudian cari di bagian, karena penampilan setiap window ini berbeda ya. Setiap window ini berbeda. Ini Windows 10. Nah, kalau Windows 7 atau Windows 8 juga berbeda tampilannya. Tetapi kalau bingung untuk mencari aplikasi ini, karena kalau Windows 7 itu seingat saya ada di aksesoris ya. Windows 8 itu juga sedikit berbeda atau mirip-mirip dengan Windows 10. Langkah pertama kalau toh bingung mencari itu, kita langsung di set aja. Ini ada set bagian ini. Nah, setnya ini kita ketik sniping tool. Nah, ini sniping tool. Ini sudah ada muncul di atas, sniping tool ya. Nah, setelah muncul ini kita buka dulu. Jadi teman-teman silahkan buka di sesuai dengan windownya ya. Jadi windownya pokoknya di start. Kalau bingung mencarinya di aksesoris, buka aja di bagian set atau mencari ya. Ketik sniping tool ya. Nanti akan tampil seperti ini. Begitu diklik, aplikasi ini akan tampil seperti ini. Nah, langkah berikutnya setelah ini kita klik bagian ini yang di bawah ini. Ini kan klik gambarnya seperti ini. Klik kanan, kemudian pin to taskbar. Nah, dah. Kita tutup. Nah, dah. Ini langkah memasang aplikasi sniping tool ke dalam taskbar. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi pen. Ya, pen ini sebenarnya kalau di Windows 7 itu ada di aksesori ini ya. Tapi kalau di Windows 10 itu sepertinya tampak langsung di bagian ini ya. Bagian ini. Cari aja pen. Nah, dia ada pen ya. Atau kalau bingung tetap sama langkahnya, cari di bagian set ini, Pine, ketik Pine. Nah, di sini ada dua aplikasi Pine ini untuk Windows 10 ini khusus, tapi untuk Windows di bawahnya itu seingat saya hanya satu, Pine. Pine ini kita pilih yang ini. Nah, ini sama langkahnya, kita akan memasang pada pintu taskbar. Klik bagian ini. Nah, kita tutup. Nah, jadi tujuannya memasang di sini, kita memudahkan mencari aplikasi ini. Jadi meskipun ini di restart, komputer ini mati kemudian nyala, nanti sudah muncul di bagian bawah ini. Ini namanya memasang aplikasi dalam taskbar. Termasuk Excel juga begitu. Jadi ini kalau mau dipasang pintu taskbar, nanti Excel akan muncul di sini. Meskipun nanti itu kita sudah mematikan komputer, kemudian kita buka lagi, dia akan tetap nongol di sini ya. Ini tujuannya masang. Nah, kemudian apa gunanya dari aplikasi ini? Nah, saya akan mulai dari sniping tool dulu. Sniping tool itu apa gunanya? Nah, ini kita langsung praktek saja ya. Teman-teman silahkan buka untuk buku paketnya, buku paket yang ada, atau buku elektronik ya, bukan buku paket, buku kertas ya, tapi buku elektronik. Contohnya saya punya adalah buku IPA. Teman-teman pasti punya yang namanya buku elektronik, karena ada di sini. Ini memudahkan kita terkait dengan tugas kita yang terkait dengan daring. Bapak dan Ibu wajib punya yang namanya buku elektronik. Nah, gunanya untuk apa? Kita akan mulai dari bagian ini. Apa yang penting dari bagian ini yang mau kita tampilkan ke anak-anak kita? Umpama saja saya ada materi tentang ya, uji kompetensi ya. Contoh uji kompetensi ini. Ini ya. Nah, contoh saya akan membuat soal yang bagian ini ya, atau materi. Nah, materi saja, kita nanti akan membuat soal yang
di situ sniping tool, ya soal saja lah ya. Kita mulai dari soal dulu. Nah, saya ingin membuat soal yang saya males ngopi ya. Jadi membuat soal atau materi apapun saya akan tampilkan di blog atau ditampilkan di Google Form seperti ini ya. Maka saya akan mengopi ini untuk menjadi gambar ya, nanti bisa diposting di blog. Caranya seperti apa? Kita buka sniping tool dulu. Sniping tool kita taruh di sini. Kemudian ini kalau kurang besar atau kurang kecil, untuk file PDF-nya kita kecilkan ya, kecilkan seperti ini. Nah, bagian ini atau ini aja ya, contohnya ini saja. Maka tadi saya sudah membuka sniping nih, maka saya akan copy bagian ini, saya jadikan gambar. Tujuannya nanti saya posting di blog atau nanti saya akan buat soal ya. Nah, caranya klik new, kemudian akan gelap seperti bukan gelap putih semua. Saya akan mengambil bagian sudah. Nah, nanti akan muncul snipingnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita simpan itu save as ya. Ini bisa langsung jadi gambar. Nanti bisa langsung di. Tetapi kalau ini mau dicoreti juga bisa ya. Ini langsung dicoreti saja. Jadi kita punya pulpen untuk mencoret-coret, mau biru atau mau merah atau mau hitam atau mau warnanya yang terserah saja ya. Kita pilih aja. Jadi terserah aja. Jadi kalau ini saya buat red pen berarti artinya merah. Ini sudah berarti sudah bisa coret. Kita ketika klik ini kita sudah langsung seperti ini ya. Nah, ini kalau mau ditulisi juga boleh. Nah, yang ini ya, nah, kita coret-coret, kemudian kita simpan. Kalau nggak mau dicoret-coret ya sudah, biarkan aja seperti itu. Kita pasang dengan nama, nanti biasanya jatuhnya secara defaultnya di situ ya. Nah, nanti kalau untuk tulis screen 1 terserah aja nama filenya 1 atau oke ya. Saya simpan di bagian pelatihan daring, bagian Paint. Nah, nih saya simpan, udah jadi 1, udah selesai. Kita tutup. Kita akan lihat filenya di mana. Kita akan melihat file saya tadi di pelatihan daring. Akan muncul di bagian sniping tool. Sniping tool ini munculnya seperti ini. Nah, ini jadinya dalam bentuk gambar ya. Jadi dalam bentuk gambar yang jadinya adalah seperti ini. Ini bisa kita posting di blog. Ya. Oke, sudah. Jadi itu gunanya sniping tool. Sniping tool itu untuk memotong gambar, mencoret-coret. Bisa juga ya itu tadi, pokoknya yang utama memotong kemudian mencoret-coret. Ini biasanya banyak sekali manfaatnya kalau kita gunakan ini sebagai media untuk penjelasan. Contohnya saya akan mengcropping sebagai bagian materi tentang pengertian makhluk hidup umpama saja. Di situ ada bagian yang pokok, biotik dan abiotik umpamanya, hal-hal yang penting. Kita membuat penekanan pada bagian materi. Nah, kita bisa membuat bagian ini kita potong-potong, kemudian kita tampilkan di blog kita, image dalam bentuk image gambar, atau nanti itu dibuat dalam bentuk soal ya, bentuk soal. Nah, contohnya ini, kita mau cropping ini dalam bentuk, kita tinggal klik tadi, ini sudah di bawah. Nah, kita klik new. Nah, kita potong lagi bagian ini. Nah, oke, jadi kan mau dicoret-coret sama seperti tadi, ini langsung diklik aja, coret, ini langsung coret, warnanya tinggal pilih ya. Kemudian kalau custom besarannya, nah, ini bisa, ini black, ini custom ya. Nah, ini kemudian kalau diatur mengenai ketebalannya, teman-teman, oh tulisannya terlalu besar, tarik di sini, naik. Oke, ini biru ya. Nah, kemudian kalau masih terlalu besar, ini bisa dicari yang lebih kecil lagi ya. Paint ya, klik
ini akan kecil. Nah, bentuknya kecil. Nah, nanti kalau mau buat tulisan bentuknya kecil-kecil ya. Nah, kemudian simpan. Mau disimpan di mana? Ya, ini namanya materi 1, materi 1. Nah, ya, dah tutup. Filenya di mana? Ya, di simpanan kita tadi. Nah, ini materi 1. Ini adalah gambar materi. Dah, ini gunanya nanti bisa dikembangkan lagi gunanya, tapi yang pokok adalah untuk mencoret-coret, kemudian mengcropping atau memotong jadi gambar untuk aplikasi ini. Nah, kegunaannya dari snapping tool. Terus gunanya nanti untuk apa? Ini bisa diposting di blog dalam bentuk gambar, atau nanti dibuat untuk membuat soal. Dah. Nah, kita aplikasi yang kedua yaitu Paint. Paint itu aplikasinya ini ya. Nah, kita buka seperti ini aplikasinya. Aplikasinya sebenarnya untuk gambar juga bisa ya. Kalau untuk gambar klik ini ya, atau untuk menulis ya. Ya, umpama saya nulis 25. Nah, kita buat yang kanal. Nah, 2 dibagi 4 berapa? 0,5. Jadi untuk mencoret-coret banyak sekali manfaatnya dari Paint ini. 1, untuk mencoret-coret. Yang kedua, saya ingin mengambil dari ini ya. Nah, buka di sini. Nah, ya ini saja lah. Yang kedua, contoh saya mau mengambil gambar ini ya, gambar ini. Kita akan membuat gambar ini di Word kita, Microsoft Word kita. Maka kita gunakan Paint dahulu, atau bisa gunakan snapping tool. Tetapi lebih enak menggunakan Paint ya. Kalau saya untuk yang kita oper ke Word tuh biasanya saya menggunakan Paint. Contohnya kalau seperti ini. Langkahnya bagaimana? Ini kita copy dulu menjadi gambar ya. Itu dengan cara menekan di keyboard. Di keyboard itu ada bagiannya print screen atau PRT SC. Nah, PRT SC. Kalau lihat cari gambar keyboard ya, gambar keyboard. Keyboard. Nah, gambar keyboard saya cari di gambar dulu di Word ya. Ini saya cari gambar keyboard ini gambarnya banyak ya, atau gambar laptop ya, di pokoknya kurang lebih sama ya, antara di laptop dengan di kurang lebih sama ya. Kita mungkin karena laptop sini kita ini dipakai ya, supaya gambarnya besar ya. Nah ini gambarnya ini kecil ya. Nah antara di sini ya. Nah ya, dia gambarnya. Nah saya akan contohnya ini ya. Ini saya akan tempel dulu. Caranya tekan PRT SC ya. Sudah saya tekan tadi. Di sini saya tekan ya. Ini print screen ya. Di sini print antara ini ya. Karena gambarnya kecil. Kemudian saya buka Paint. Kemudian di sini saya paste. Ya, saya paste aja di sini. Nah, tampil layarnya. Nah, tampil layarnya ini. Nah, kemudian saya akan potong ini dengan mengcropping. Dengan mengcropping bagian ini supaya tampil agak besar ya. Nah, crop tadi langkahnya ya. Crop. Nah, ini kan. Nah, ya. Sama aja, ini nggak bisa besar ya. Pokoknya bagian ini ya. Nah, ini. Oh, kecil ya. Gambarnya ini. Yang ditekan sebenarnya ini untuk mengopi tadi. Ya. Saya ulangi. Saya cari gambar yang besar. Contohnya itu gambar di laptop ya, gambar besar nih. Nah, contohnya kalau pakai gambar, mudah-mudahan ini besar ya. Nah, ini sepertinya besar ya.
Nah, saya tekan ini ya di laptop saya, ini saya klik ya. Kemudian saya buka Paint, kemudian saya paste di sini ya, gambarnya ini. Kemudian saya mau cropping ya, klik ini, gambar ini. Nah, kemudian crop. Nah, seperti ini ya. Yang saya tekan ini. Nah, ya. Nah, ini. Atau saya tempel ini di blok, di Word lah. Word, saya buka Word dulu, teman-teman. Ini sudah ke aplikatif ya, sudah ke aplikasi, tidak penerapan sudah. Saya punya Office 2013. Saya kebetulan pakai yang lama saja, Word. Nah, ini nanti kita tempel di situ supaya agak besar. Nah, ini belum pernah dibuka Wordnya ya. Nah, sambil nunggu ini karena ini nggak pernah saya buka ya. Nah, ini itu bisa ditempel di situ ya. Kita potong di bagian mana yang penting, kita potong di sini. Bisa kita tempel di sini atau di sini saja lah ya. Yang sudah dibuka ini adalah bagian ini ya. Kita tempel di Excel aja lah ya sambil menunggu. Nah, saya punya Excel ini. Saya akan menempelkan gambar yang tadi. Kalau ya, kita akan tempel di bagian ini ya. Tadi gambarnya seperti ini ya. Saya akan mengambil bagian ini saja lah ya. Nah, ini saja ya. Bukan, ulangi ya. Ini Wordnya sudah belum ya. Nah, saya mengambil bagian ini ya. Nanti saya akan tempel di bagian ini. Maka kita mengambil di Paint ini ya. Nah, langsung copy ya. Kalau ke Word juga sama karena ini masih merestart. Nah, ini langsung menggunakan Ctrl C ya, Ctrl V, atau teman-teman menggunakan paste, sama saja ya. Maka ini bisa kita perbesar. Oh, sama, kalau dibesar gambarnya besar. Tetap ini yang kita gunakan ya. Jadi ini yang kita gunakan bagian ini, print screen ya kalau dia karena ada yang tulisannya PRC screen SC saja, ada yang PNC terus di bawahnya ada tulisan agak apa itu saya lupa ini karena ini kecil ya. Nah, ini bisa dibuat ke sini. Tetapi kalau di Paint tadi, kalau kita potong seperti ini, kita cropping langsung ke sini, maka setelah di crop ini bentuknya kecil seperti ini, kita bisa save as. Cari yang JPG, klik, atau PNG sama saja, tetapi saran saya gunakan yang PNG ya. Nah, saya akan simpan di file pembelajaran daring ya. Nah, sniping tool. Nah, 3 ya, tulis 3, materi 3. Nah, jadilah dalam bentuk gambar. Nah, tutup ini, tutup ya. Kita lihat di sambil nunggu di Wordnya. Nah, kita lihat filenya dalam bentuk ini ya. Ini bisa dibuka nanti dalam bentuk image atau filenya JPG, file gambar. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ya. Maka diperbesar ini pecah. Besarnya pecah. Nah, seperti ini ya. Jadi yang diklik adalah ini. Nah, gimana kalau menggunakan sniping tool? Sniping tool sebenarnya sama saja ya. Nah, kita di Word dulu ya. Jadi kalau menggunakan sniping tool, untuk tadi ya, langsung diklik sniping tool sini ya kalau motong. Berulang-ulang supaya mantap. Nah, sudah jadi saya ini. Terus mana yang mau dicoret-coret? Nah, custom yang ini.
inilah yang akan di seingat saya ini ya, ini karena nggak jelas ini. Nah, simpan, save as, di mana? Di bagian ini 4, saya beri nama 4. Dah. Nah, itu bagian ini. Nah, kegunaan lain dari Paint nih, kembali ke Paint. Saya ingin membuat soal, tapi saya malas mengetik ya. Tapi saya akan gunakan atau membuat gambar yang kita malas ngetik untuk membuat soal. Uji kompetensi. Ya, nggak ada soalnya ya. Nggak ada soal pilihan gandanya. Nah, nih saya membuat soal seperti ini, tapi saya males ngetik ya. Ini sebenarnya bisa di copy ya, dibuat ya, tapi ini kan perlu ya, saya membuat ini cropping aja kan. Nanti supaya mudah. Nah, kalau untuk transfer ke Word saya sarankan pakai Paint. Maka ini diperbesar dulu ya. Saya mau mengambil ini untuk soal di Word. Ya, maka tekan tadi bagian print screen atau PRT SC atau, dan disitu adalah pokoknya bagian ini ya, sudah saya tekan. Saya buka Paint. Nah, kemudian saya paste di sini. Nah, besar ini bisa ditarik-tarik ke atas. Saya mau mengambil ini ya, caranya bagaimana? Klik sini, kemudian saya mau ngambil nomor 7 ini ya. Nah, ambil bagian ini, ulangi ya, saya klik lagi karena nggak termuat semuanya. Nah ya kan, copy. Kalau mau di cropping kan ini langsung crop, tetapi kalau mau copy ke Word ini langsung sini. Di sini kita gunakan paste ya. Nah, ya kalau nggak Ctrl V, di sini akan muncul di sini. Nah, di sini akan jadi soal ya. Nah, ini sudah jadi soal yang bisa dimuat di blog, bukan di blog ya, di Word. Jadi di Word, kalau untuk menggunakan Word mengcropping, saya sarankan, atau di Excel saya sarankan menggunakan Paint. Tetapi kalau untuk langsung menyimpan dalam image atau dalam bentuk gambar, itu saya sarankan menggunakan Snapping Tool. Ini sebenarnya bisa dicoret-coret juga di dalam kalau di Snapping Tool ya, tapi kalau copy langsung harus dicoret dulu. Jadi ini contohnya, baru ini disimpan di dalam Word. Kalau soal pilihan ganda juga sama ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Ini penggunaan Paint bisa untuk menggambar, mencoret-coret, dan ini saya sarankan untuk aplikasi Paint ini digunakan ketika kita berhubungan dengan Word atau Excel. Kita akan mengambil dari situ karena membuat soal itu biasanya kopinya lebih enak itu di Paint. Sedangkan untuk coret-coret yang langsung jadi file image, maka saya sarankan pakai Snapping Tool. Jadi itu mungkin yang aplikasi atau senjata utama kita. Yang pertama adalah Snapping Tool dan Paint. Mungkin sementara itu nanti kita jelaskan bagian yang pentingnya, yaitu terapannya. Ini terapannya dalam Word aja dan Excel tadi, tapi terapannya di dalam blog kita seperti apa ya. Tapi yang ini harus paham dulu, gunakan, kemudian praktek. Mungkin itu ya. Terima kasih. Kita lanjut pada video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.